Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alex Sendiri Aniko dari kelas SI4303 NIM 12021914162. Oke, yang buatnya video ini tidak lain adalah untuk kebutuhan tugas dari mata kuliah EAI, yaitu tentang penggunaan tools Pentaho. Baik, yang pertama itu jelaskan mengapa Anda harus memberikan solusi integrasi level data pada studi kasus kemahasiswaan Universitas Telkom agar dapat memecahkan masalah utamanya dalam menyediakan dashboard pemantauan selama COVID-19. Jadi, karena pihak kemahasiswaan Universitas Telkom akan kesulitan untuk memantau mahasiswanya selama COVID bila data-data yang ada itu tidak terintegrasi. Karena selain itu juga kalau bisa kita lihat di sini tipe-tipe data yang ada itu berbeda-beda ya. Jadi dan juga unitnya itu dari asal yang berbeda-beda juga. Nah, bila data-data tersebut diintegrasikan, maka data-data tersebut akan terkumpul pada satu wadah yang sama, yaitu pada database, dan juga tipe datanya juga sama, yaitu SQL. Dan hal tersebut akan memudahkan pihak kemahasiswaan Universitas Telkom untuk melakukan pemantauan mahasiswanya selama masa pandemi COVID-19. Itu yang untuk soal pertama. Lalu pertanyaan yang kedua itu adalah demo dari Pentaho-nya sendiri ya. Baik, jadi di sini sudah terlihat tampilan dari Pentaho-nya. Dan di sini saya membuat tahapan-tahapan untuk melakukan integrasi data. Jadi di sini dibagi menjadi 4 tahapan utama ya. Jadi yang pertama itu untuk tahapan membuat data kesehatan ya mahasiswa. Yang berikutnya itu di sini ada untuk data permasalahan legislasi mahasiswa tiap fakultas. Lalu yang berikutnya itu di sini ada data mahasiswa yang terlambat lulus. Lalu di sini yang terakhir itu ada step-step untuk pembuatan statistik data keaktifan mahasiswa per tingkatnya. Jadi yang pertama itu caranya itu kita membuat inputan data ya. Jadi di sini untuk inputannya itu berdasarkan data yang sudah diberikan, itu data COVID ya. Dan di sini data itu berbentuk CSV. Jadi di sini adalah lokasi filenya, bisa tergantung lokasi yang kita letakkan di mana. Lalu untuk melakukan pengecekan bisa kita review juga apakah data yang sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk ya. Kita close. Nah, di sini sebenarnya ada delimiter. Jadi delimiter itu adalah pemisah data-datanya. Ini bisa kita cek di file datanya itu sendiri ya, di file .csv-nya. Bila sudah semua terisi dan sesuai, maka kita bisa langsung klik saja. Lalu di sini datanya itu kita masukkan tadi itu kita sort berdasarkan NIM. Dan berikutnya di sini ada data dari DB kemahasiswaan ya. Jadi di sini saya ambil data mahasiswa, dari tabel mahasiswa. Di sini konektor ada DB kemahasiswaan konektor. Lalu untuk mengecek apakah data telah masuk, maka bisa kita klik review dan ini datanya sebanyak 100 data. Sudah sesuai, kita klik OK. Lalu di sini kita merge datanya untuk diintegrasikan, dan untuk key fieldnya itu adalah name dan NIM. Lalu untuk value-nya, jadi yang kayak kolom-kolomnya yang ingin kita masukkan itu di sini saya membuat ada 6 kolom, yaitu NIM, kondisi, lalu ada zona tinggal, lalu nama mahasiswanya, asal, dan tanggal lahirnya. Sesuai, kita klik OK saja. Lalu di sini untuk outputnya itu adalah ke database ya. Jadi connection-nya itu di sini beda dengan yang awal. Jadi di sini ada connection tugas Pentaho connector, yang mana ini akan terkoneksi dengan database yang tadi saya buat, yaitu namanya tugas Pentaho.
Lalu nama tabelnya sendiri saya berikan namanya adalah kesehatan_MHS. Lalu untuk mengecek koneksi itu bisa diklik SQL, namun karena saya tidak melakukan perubahan apa-apa maka muncul seperti ini. Sudah, tinggal klik OK. Lalu untuk melakukan kirim datanya ke DB-nya tadi, tinggal dapat kita lakukan run. Lalu yang berikutnya itu adalah step-step untuk permasalahan registrasi ya, mahasiswa tiket fakultas. Di sini yang pertama itu kita melakukan input dari data mahasiswa dari DB kemahasiswaan. Stepnya sama seperti di atas tadi. Lalu kita inputkan di sini adalah data tunggakan BBP mahasiswa. Di sini untuk type-nya itu adalah Excel 2007, XL, SX, Apache, POI. Lalu untuk ini lokasi filenya, dan berikutnya itu sheetnya adalah sheet 1 yang dimasukkan dan sudah sesuai. Kita lakukan cek row-nya. Di sini data setelah masuk sebanyak 30 data. Lalu sudah sesuai, kita klik OK. Lalu ini kedua-duanya saya akan berdasarkan NIM karena NIM itu adalah data yang paling unik. Lalu di merge join. Oke, fitnya adalah NIM kedua-duanya. Oke. Lalu kita select value-nya untuk kolom-kolom dari tabel. Di sini ada saya masukkan ada 5, pertama nama, lalu NIM, asal, tanggal lahir, dan alasan tunggakan. Lalu oke. Nah, untuk outputnya sendiri itu adalah berbentuk DB ya nantinya. Di sini konektor atau tugas bantah konektor agar terkoneksi dengan DB tugas Pentaho. Lalu nama tabelnya itu saya buat permasalahan _regis. Sesuai di SQL, lalu kita klik OK. Nah, untuk menginputkan datanya ke DB-nya sama seperti tadi itu dari klik run. Lalu berikutnya itu adalah pembuatan tabel untuk visualisasi dari statistik TA mahasiswa yang terlambat. Jadi di sini dibutuhkan datanya itu data dari tabel mahasiswa di DB kemahasiswaan, lalu data mahasiswa yang telah lulus berbentuk Excel sama seperti tadi. Caranya itu datanya itu adalah Excel 2007, XL, SX, Apache, POI. Untuk file direktorinya saya berada di sini filenya. Lalu sheetnya sebagai sheet 1, review dulu untuk mengecek apakah sudah terhubung. Ini semua sudah terhubung, ada 24 data. Lalu kita klik OK, bisa sesuai. Lalu di sini saya juga akan berdasarkan NIM kedua-duanya. Lalu di merge join dan keywordnya juga keywordnya juga NIM kedua-duanya. Lalu untuk value-nya yang akan saya tampilkan itu ada 6, yang pertama nama, NIM, asal, tanggal lahir, semester, dan juga SKS lulusnya. Oke, sudah sesuai. Yang berikutnya ada ini untuk outputnya, yaitu namanya adalah tabel mahasiswa, tabel MHS terlulus. Untuk konektor itu ada tugas Pentaho konektor yang akan terhubung dengan tugas Pentaho. Lalu nama tabelnya adalah MHS_lulus. Sesuai semua. Kita klik SQL lalu klik OK. Nah, di sini jangan lupa juga ini untuk truncat table-nya juga harus di checklist. Lalu di sini yang terakhir itu adalah untuk visualisasi data dari statistik keaktifan mahasiswa per tingkat ya. Jadi di sini saya menggabungkan dari 3 data. Yang pertama itu dari data mahasiswa di DB kemahasiswaan, lalu ada data dari TAK di DB kemahasiswaan juga. Lalu di sini saya sort berdasarkan NIM, ini juga berdasarkan NIM. Lalu di merge, kenapa tidak langsung tiga-tiga? Karena untuk yang ini fungsi merge join yang ini hanya bisa dari 2 data yang berbeda saja. Bila sudah saya merge itu, lalu saya pilih value-nya itu ada 3 saja, ada nama, NIM, dan nilai TAK-nya. Walaupun dari data mahasiswa terlulus ini saya mengambil hanya yang juga berdasarkan NIM, namun yang saya ambil itu hanyalah
semester saja, karena untuk melakukan statistik keaktifannya masih per tingkat. Sini value-nya itu adalah ada nama, NIM, TAK, nilai TAK, dan semester. Lalu untuk outputnya itu nama stepnya itu adalah tabel keaktifan MHS. Konektornya tugas mental konektor. Lalu metodenya saya buat keaktifan underscore MHS. Lalu pencet ini turn get table di checklist SQL, lalu oke. Ini bila dijalankan, insya Allah akan berjalan. Finish. Maka untuk tampilan datanya itu adalah terus, karena sebelumnya sudah disebutkan maka tidak ada perubahan yang signifikan. Kalau bisa dilihat data telah masuk berdasarkan select value yang tadi ya. Di sini untuk keaktifan underscore mahasiswa ada nama, NIM, nilai TAK, dan semester. Lalu untuk kesehatan underscore MHS, kolom-kolomnya itu ada NIM, kondisi, zona tinggal, nama, asal, tanggal lahir. Lalu MHS underscore telat, underscore lulus. Di sini itu ada kolom nama, NIM, asal, tanggal lahir, semester, SKS lulus. Dan yang terakhir untuk permasalahan underscore regis ada kolom nama, NIM, asal, tanggal lahir, lalu alasan tunggakan. Mungkin itu untuk demo berikutnya. Baik, berikut ini adalah tampilan visualisasi data yang saya buat menggunakan PHP, Bootstrap, dan Chart.js. Yang pertama itu ada data untuk visualisasi data untuk statistik kesehatan mahasiswa selama pandemi seperti ini menggunakan pie chart. Lalu untuk yang lainnya menggunakan bar chart. Maka bisa dapat kita lihat untuk statistik kesehatan untuk jumlah yang sakit itu ada 55 orang dan yang sehat ada 45 orang. Lalu untuk permasalahan regis setiap fakultas selama pandemi yang alasannya karena PHK itu ada 8 orang, ada 8 mahasiswa. Lalu yang alasannya dikarenakan orang tua meninggal ada kurang lebih 7 orang. Lalu untuk yang alasannya karena PHK sebanyak 5 orang. Lalu yang terlambat registrasi ada sebanyak 10 orang. Lalu untuk statistik TA mahasiswa yang terlambat selama pandemi bisa kita lihat detailnya. Jadi untuk NIM 160 11 21 93 172 semester lulusnya itu adalah semester 12. Lalu untuk SKS lulusnya itu adalah 134. Dan ini berikutnya bisa dilihat juga ya untuk detail dari SKS kelulusan dan semesternya. Lalu untuk grafik keaktifan mahasiswa, di sini ada nilai THK dan NIM mahasiswanya. Untuk NIM 160 11 21 93 172, NIM-nya THK-nya sebanyak 107 poin. Lalu untuk NIM 160 61 107 3404, THK-nya adalah sebanyak 144 poin dan berikutnya seperti itu. Lalu untuk codingannya sendiri di sini ada file JS-nya untuk chart, lalu ada CSS, Bootstrap. Lalu di sini index untuk menampilkan tampilan keseluruhan dari visualisasi datanya. Lalu untuk ini kesehatan MHS itu untuk menampilkan statistik kesehatan mahasiswa selama masa pandemi. Lebih seperti ini untuk codingannya. Lalu untuk berikutnya ada masalah regis untuk menampilkan data permasalahan registrasi di tiap fakultas selama pandemi. Seperti ini untuk codingannya. Lalu untuk statistik mahasiswa yang terlambat selama masa pandemi, berikut ini adalah codingannya. Yang terakhir adalah grafik keaktifan mahasiswa. Berikut ini adalah codingannya. Jadi di sini saya menggunakan server name-nya berdasarkan yang tertera di PHP admin, yaitu 127
.0.0.1.2.3344. Lalu untuk username root, password tidak ada, dan db name itu adalah tugas pentaho. Lalu untuk berikutnya adalah untuk koneksinya. Jadi hasil dari inisialisasi di atas dimasukkan ke sini. Lalu ini untuk mengecekkan koneksi, dan di sini adalah untuk pengambilan datanya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk demo dari visualisasi datanya menggunakan Bootstrap, PHP, dan Chart.js. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.